kesetimbangan dan dinamika rotasi. Coba perhatikan gambar berikut. Nah, setelah kalian memperhatikan, apa yang kalian pikirkan setelah melihat gambar tersebut? Dan kemudian kalian lihat video berikut. Video 1 menunjukkan membuka pintu dekat engselnya, dan video kedua menunjukkan membuka pintu jauh dari engselnya. Dan coba kalian lakukan apa yang kalian rasakan ketika kalian melakukan dua percobaan tersebut. Ketika kamu tarik atau dorong gagang pintu dengan gaya, pintu akan mengayun terbuka atau tertutup. Ayunan terbuka atau tertutup ini menandakan kalau pintu mengalami gerak rotasi, bergerak pada lintasan melingkar, dan memiliki sumbu putar atau poros yang terletak pada engselnya. Nah, saat kamu melakukan kegiatan tersebut, tanpa sadar kamu telah mengaplikasikan torsi. Nah, jadi sebelum kita melanjutkan ke pembahasan gagang pintu tadi, kira-kira apa sih itu torsi? Jadi, torsi itu ialah nama lain dari momen gaya, yaitu ukuran keefektifan gaya yang diberikan atau yang bekerja pada suatu benda untuk memutar benda tersebut terhadap suatu poros tertentu. Lalu, apa hubungannya momen gaya atau torsi dengan letak gagang pintu? Jadi, kita anggap engsel pintu adalah sumbu putar atau porosnya. Maka jarak gagang pintu dengan engsel merupakan lengan momen. Kemudian, kalau kamu perhatikan rumus di samping, momen gaya atau torsi akan sebanding dengan lengan momen dan gaya. Artinya, semakin besar lengan momen dan gaya yang dikeluarkan, semakin besar pula momen gaya yang dihasilkan. Hal inilah yang memudahkan kita untuk membuka atau menutup pintu. Apakah masih belum paham? Jadi praktiknya begini, saat kamu membuka atau menutup pintu dengan mendorong atau menarik gagang pintu di bagian ujung atau bagian yang jauh dari engsel, pintu akan lebih mudah terbuka atau tertutup. Kenapa? Karena letak engsel pintu dengan gagang pintu berjauhan sehingga nilai lengan momennya besar, dan begitupun sebaliknya. Jika kamu mengambil bagian tengah atau bagian yang dekat dari engsel, pintu akan lebih sulit terbuka atau tertutup karena letak engsel pintu dengan gagang pintu yang dekat. Jadi nilai lengan momennya sangat kecil. Jadi semakin jauh letak gagang pintu dengan engsel, momen gaya semakin besar dan pintu lebih mudah terbuka atau tertutup. Semakin dekat letak gagang pintu dengan engsel, momen gaya semakin kecil, pintu lebih sulit tertutup atau terbuka. Jadi gimana? Sekarang kamu sudah tahu kan kenapa gagang pintu harus diletakkan jauh dari engselnya? Coba kalian praktikkan seperti video yang sebelumnya, pasti kalian akan memerlukan gaya yang lebih besar untuk membuka atau menutup pintu dari tengah atau bagian yang lebih dekat dari engsel. Selamat mencoba!